Halo sahabat, saat ini kita akan melihat profil Paroki Santo Laurentius Brindisi Pematang Siantar. Paroki Santo Laurentius Brindisi Pematang Siantar adalah salah satu paroki tertua yang berada di kota Pematang Siantar. Tepatnya di Jalan Sibolga nomor 21, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Gereja ini didirikan oleh seorang misionaris asal Belanda yang bernama Pastor Aurelius Kerkers OFM Kap pada tanggal 3 Juli tahun 1931. Awalnya gereja Jalan Sibolga dibangun di samping susteran yang pada saat ini digunakan menjadi gedung pastoral. Karena kebutuhan menjadi lebih besar, maka Pastor Aurelius membangun sebuah gereja besar yang sekarang dikenal dengan Gereja Santo Laurentius Brindisi. Pemakaian gedung baru ini diresmikan pada tanggal 11 November 1934. Saat peresmiannya telah ada 12 stasi, 3 orang pastor, 4 orang suster, dan 528 orang umat yang terdiri dari 260 orang Eropa, 268 orang Tionghoa dan pribumi. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, semua misionaris termasuk Pastor Aurelius Kerkers ditangkap dan dibawa ke dalam penjara. Misi diteruskan oleh para katekis awam yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan pada tahun 1945, tepatnya tanggal 20 Oktober, Pastor Aurelius dibebaskan dari penjara. Dan pada bulan Oktober tahun 1947, ia bersama beberapa suster memberanikan diri kembali ke Pematang Siantar. Pada tahun 1949, Pastor Aurelius Kerkers digantikan oleh Pastor Werenfridus Josen OFM Kap. Ia melayani umat selama 5 tahun. Pastor Werenfridus meninggal karena serangan jantung pada tanggal 12 September 1954 dan dikebumikan di Jalan Sibolga. Pastor Werenfridus Josen OFM Kap kemudian digantikan oleh Pastor Walterus Daxson OFM Kap mulai tahun 1955 sampai dengan Februari 1960. Kemudian Pastor Walterus Daxson OFM Kap digantikan oleh Pastor Gotthard Liebrechts OFM Kap yang memimpin paroki Santo Laurentius mulai tahun 1961 sampai 1986. Sejak tahun 1967 dan hampir setiap tahun ada penahbisan imam pribumi, maka memungkinkan pemekaran paroki di Pematang Siantar. Dan sementara itu, misionaris Kapusin Belanda masih diizinkan masuk ke Indonesia sampai tahun 1971. Sejak tahun 1968, paroki Pematang Siantar mekar menjadi 4 paroki, yaitu Paroki Jalan Sibolga, Jalan Medan, Jalan Bali,
dan Tanah Jawa. Dan Paroki Santo Laurentius Brindisi Jalan Sibolga adalah induk dari paroki-paroki tersebut. Pada masa perkembangannya, Pastor Thomas Saragi OFM Cup sebagai parokus mengembangkan gereja Santa Clara yang terletak di Jalan Parel Pasaribu yang lebih dikenal dengan Jalan Lapangan Bola Atas. Peresmian ini terjadi pada tanggal 23 April 2006. Dan ketika itu juga wilayah Santa Clara serta pengurusnya diresmikan. Status kapel menjadi gereja Santa Clara. Sekalipun gereja Santa Clara telah dibangun, gereja Jalan Sibolga tetap belum sanggup menampung kehadiran umat. Karena itu, Pastor Paroki, Pastor Raimondus Sianipar OFM Cup memohon kepada pengurus Yayasan Budi Mulia untuk menggunakan Aula SMP Budi Mulia Marihat sebagai tempat perayaan liturgi. Dan misa perdana dirayakan di tempat itu pada tanggal 12 Agustus 2012. Selanjutnya, sosialisasi rencana pembangunan gereja baru di atas tanah seluas kurang lebih 5.000 meter persegi yang telah dibeli oleh Bruder Anianus pada tahun 1994 mendapat tanggapan yang sangat antusias dari umat. Dan pada saat itu, Pastor Monal Banjarnahor OFM Cup sebagai parokus melaksanakan peletakan batu pertama pada tanggal 10 Februari 2013 dan perayaan dipimpin langsung oleh Monsinyur Pius Datubara OFM Cup. Gereja ini didedikasikan pada perayaan 27 November 2016 dan dipimpin oleh Monsinyur Anicetus B. Sinaga OFM Cup. Umat paroki ini terdiri dari berbagai etnis, antara lain Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Nias, Tionghoa, Jawa, Flores, dan lain-lain. Jumlah data per tanggal 5 Maret 2021 berjumlah 1.366 KK dan 5.183 jiwa yang tersebar di 58 lingkungan. Harapan dan cita-cita kita di Paroki Santa Clara Sibolga, umat semakin berkembang baik dalam kualitas maupun kuantitas. Kita harapkan juga partisipasi aktif dan juga keterlibatan semua umat. Umat semakin memahami makna dan tujuan menggereja, sehingga gereja itu semakin hidup berkembang sesuai dengan apa yang diimani, diyakini oleh umat itu. Umat akan maju dan berkembang jika semua memahami apa fungsi, apa tugas masing-masing sebagai umat, dan demikian paroki ini mampu menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan rahmat bagi umat yang ada di sekitar kita. Umat diharapkan aktif semua, berpartisipasi aktif, menyumbangkan apa yang dia miliki, supaya iman itu semakin berkembang, semakin berkualitas, semakin mendalam. Dengan demikian, kehadiran umat, kehadiran gereja Sibolga membawa sukacita, membawa kebahagiaan, membawa kesejahteraan, baik rohani maupun secara jasmani. Oke, mantap.